Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Asmara dari Prodi Hukum Tata Negara kelas B semester 2 dengan NIM 121303084. Saya akan mereview singkat materi ilmu negara yang telah diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Bapak Lutfi Fahrul Rizal, Sarjana Syariah, Magister Hukum. Selanjutnya materi yang pertama yang saya akan review adalah konsep ilmu negara. Konsep ilmu negara terbagi menjadi dua, yang terbuka dan yang khusus. Menurut para ahli, ilmu negara ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki asas-asas pokok pengertian pokok tentang negara dan hukum tata negara. Selanjutnya timbulnya ilmu negara sebagai ilmu pengetahuan menurut George Jelinek. George Jelinek juga menuturkan ilmu negara ialah ilmu yang berdiri sendiri. Dan selanjutnya menurut Sohino berpendapat bahwa ilmu negara adalah ilmu yang membicarakan atau menyelidiki tentang negara. Penyebaran ilmu negara di berbagai negara sesuai dengan penyebutan di negara tersebut, yaitu di Belanda menyebutkan ilmu negara adalah Staatsleer, dan begitupun juga Jerman. Dan selanjutnya Prancis menyebutkan ilmu negara adalah teori d'État, dan Inggris teori of state. Objek-objek ilmu negara adalah asal mula negara, hakikat negara, dan bentuk-bentuk negara dan pemerintahan. Hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya ialah hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang organisasi kekuasaan sebuah negara dan semua aspek yang terkait dengan organisasi negara tersebut. Objek dari hukum tata negara sama seperti objek dari ilmu negara, yaitu negara. Selanjutnya ada hukum administrasi negara, dan selanjutnya hubungan ilmu negara dengan ilmu lainnya. Yang pertama adalah hukum tata negara. Hukum tata negara merupakan hukum yang mengatur tentang organisasi kekuasaan sebuah negara dan semua aspek yang terkait dengan organisasi negara tersebut. Objek dari hukum tata negara merupakan objek yang sama seperti ilmu negara, yaitu negara. Selanjutnya ada hukum administrasi negara, dan selanjutnya ada ilmu politik. Ilmu negara dan ilmu politik memiliki suatu hubungan yang berkaitan karena sama-sama memiliki objek penyelidikan berupa negara, akan tetapi terdapat perbedaan antara ilmu negara dan ilmu politik. Yang selanjutnya saya akan mereview mengenai definisi dan hakikat negara. Secara etimologi atau secara bahasa, negara diartikan sebagai state atau die Staat. Menurut bahasa Sanskerta ialah negara atau negari, yang memiliki arti adalah kota besar. Menurut sarjana lokal, negara bisa disebutkan juga sebagai pergaulan hidup orang di bawah pemerintahan, dan menurut sarjana luar, yaitu Aristoteles, negara disebutkan sebagai keluarga atau tujuan baik. Menurut Karl Marx, negara diartikan sebagai alat kekuasaan. Dan selanjutnya saya akan mereview materi yang berjudul unsur-unsur negara. Yang pertama ialah wilayah. Mahkamah Internasional dalam Island of Palmas case involves the exclusive right to display the activities of state atau kedaulatan wilayah. Selanjutnya ialah penduduk. Pertama, penduduk menjadikan wilayah yang ada sebagai dasar untuk menentukan tempat tinggalnya. Kedua, wilayah itu sebagai tempat tinggal dapat diajukan tuntutan sebagai lingkungan tertentu atau ikatan bangsa. Yang ketiga adalah pemerintahan atau pemerintah. Crawford menuturkan dengan bahasa Inggris, the requirement that a representative of state have an effective government might be regarded as a central is to claim to statehood. Dan selanjutnya pemerintahan juga sebagai lembaga-lembaga politik, administratif, dan eksekutif. Yang kedua, government atau pemerintahan menunjukkan kepada makna pemerintahan yang efektif, yang berarti lembaga politik, administratif, dan eksekutif sungguh-sungguh melaksanakan tugasnya dalam wilayah yang bersangkutan dan diakui oleh penduduk setempat. Dan selanjutnya adalah pengakuan
de facto dan de jure. Dan selanjutnya adalah hubungan internasional. Selanjutnya saya akan mereview teori negara. Satu, teori negara formal. Teori negara formal menghendaki bahwa sebuah negara adalah kenyataan atau fakta yang ada, bersifat normatif dan yuridis. Kemudian teori ini bercita-cita memperbaiki atau memajukan dan lebih mengedepankan pembangunan negara tanpa harus meninggalkan kenyataan atau fakta yang ada. Teori ini cenderung melakukan peningkatan dalam negara. Yang kedua adalah teori negara kapitalis klasik. Teori ini digagas oleh Adam Smith. Menurutnya negara memiliki peran kecil seperti social service, dan negara harus mengakomodir kepentingan warganya. Yang ketiga adalah teori Marxis klasik. Teori ini digagas oleh Karl Marx. Dalam pandangannya, negara hadir sebagai alat kepentingan kaum borjuis atau yang bermodal, yang bertujuan untuk menindas kaum yang lemah. Yang keempat ada teori Bonapartis. Teori ini digagas oleh Louis Bonaparte. Ia berpendapat bahwa negara itu adalah suatu alat untuk mewujudkan sindikat kapitalisme. Kehadiran negara akan menjadi pertentangan antara kaum buruh dengan kaum pemodal. Negara hanya menguntungkan yang kuat karena pemodal akan menang melawan kaum buruh. Selanjutnya saya akan mereview, tepatnya ini di pertemuan ke-6 yang berjudul teori negara. Teori negara yang pertama adalah teori negara pluralistik. Teori ini merupakan pandangan yang melihat negara sebagai instrumen netral para aktor sosial politik yang menguasai atau mempengaruhi negara. Pemahaman ini menekankan bahwa heterogenitas masyarakat. Masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok kekuatan politik. Menurutnya, tidak ada satu kelompok pun yang secara eksklusif menguasai kontrol relatif negara. Yang bisa terjadi adalah kelompok tertentu lebih dominan dari yang lainnya. Kedaulatan pluralistik ini menyangkal keberadaan kedaulatan monistik atau tunggal dan absolut dalam negara. Yang kedua, teori korporat. Teori ini pertama kali dikemukakan atau digagas oleh Kelvin Passmore yang berpendapat bahwa publik dapat dilibatkan dalam perumusan kebijakan, terutama dengan adanya perwakilan rakyat atau kelompok pemerintahan. Biasa di Indonesia disebut dengan DPR atau MPR. Sehingga teori ini juga dapat disusun dalam cara yang serupa. 3. Ada teori strukturalistis. Teori ini menunjukkan bahwa negara memiliki kemandirian relatif yang disebut otonomi, tetapi merupakan produk struktural rakyat. Yang keempat adalah teori organis. Teori ini memiliki kemandirian yang besar dan berperan aktif dalam pengambilan keputusan atau non-demokratis politik, tetapi hanya oleh pejabat pemerintah. Teori ini memiliki kekuasaan penuh atas masyarakat, tetapi tidak secara langsung oleh suara rakyat, tetapi langsung oleh negara untuk dilaksanakannya. Biasanya di teori organisasi itu lebih ke diktator. Selanjutnya saya akan mereview materi yang berjudul asal mula negara. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Yunani kuno ini merupakan awal mula pemberangkatan asal mula teori negara dari abad ke-4 sampai abad ke-8 sebelum Masehi. Bahasa Yunani tersebar ke berbagai penjuru wilayah. Tokoh Yunani yaitu Socrates berpendapat bahwasannya manusia itu tidak bisa hidup sendiri atau mandiri. Selanjutnya saya akan mereview materi yang berjudul asal mula negara. Zaman Yunani kuno merupakan awal mula pemberangkatan teori negara dari abad ke-4 sampai abad ke-8. Bahasa Yunani ini tersebar ke berbagai penjuru wilayah. Tokoh Yunani saat itu yaitu Socrates berpendapat bahwasannya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, atau bisa dikatakan tidak bisa mandiri. Dan manusia itu membutuhkan kebijaksanaan orang lain. Maka menurutnya asal mula negara itu berdasarkan hakikat atau fitrah manusia yang diatur sedemikian rupa agar terjadinya kebijaksanaan. Selanjutnya menurut Plato, asal mula negara karena
kebutuhan manusiawi untuk makanan atau kebutuhan pangan. Maka dari itu terciptalah sebuah kelompok antara satu orang atau orang lain yang saling membutuhkan, dan terjadinya kontak atau kesepakatan untuk saling melengkapi. Lalu Aristoteles berpendapat lebih modern. Pendapatnya merupakan asal mula negara itu berasal dari pergaulan manusia yang dilanjut pada pembentukan keluarga, lalu setiap keluarga melakukan penggabungan yang lebih luas dan terjadilah atau terbentuklah sebuah negara. 2. Zaman Romawi kuno. Ada beberapa tokoh pada masa Romawi yang dimana awalnya bangsa Romawi ini merupakan pecahan dari bangsa Yunani. Oleh sebab itu ada sedikit pengaruh dari budaya Yunani yang mempengaruhi kehidupan Romawi, walaupun ada sedikit perbedaan. Pada masa Romawi ini terkenal dengan kerajaan Romawi yang sangat terkenal, dan pada masa Romawi ini terdapat pemikir yang memikirkan asal mula negara, yaitu Lucretius. Lucretius berpendapat bahwa manusia itu tidak berkelompok, akan tetapi manusia itu saling membutuhkan untuk melangsungkan kehidupan. Yang ketiga ada zaman abad pertengahan. Zaman abad pertengahan ini terjadi menjadi dua bagian, yaitu pada masa pra-Renaissance dan pasca-Renaissance. Pada masa pra-Renaissance terdapat beberapa tokoh seperti Agustinus, Thomas Aquinas, dan Marsilius, dan satu lagi Thomas M. Ores. Sedangkan pada masa pasca-Renaissance diisi oleh tokoh seperti Niccolò Machiavelli, Gia Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Pada masa ini terkenal dengan kekuasaan feodal, kekuasaan pemimpin agama, kaum gerejawan yang sangat mendominasi terhadap masyarakat. Apapun yang terjadi harus sesuai dengan aturan gereja. Maka timbullah revolusi oleh masyarakat untuk melawan gereja. Sebuah revolusi untuk mematahkan pemahaman agama untuk bisa hidup bebas dan sesuai dengan pikiran dan kebebasan dalam bertindak. Hal ini mengembangkan kemodernan dan pemikiran yang begitu luas bagi dunia. Muncullah kelegalan dan kemerdekaan dalam kebebasan berpikir untuk hidup. Maka dibentuklah negara atas ide tersebut. Dan yang terakhir, masa of Klarung atau rasionalisme. Masa ini terdapat beberapa tokoh, ya seperti John Locke. John Locke berpandangan bahwa negara ini merupakan bentuk perjanjian pemerintahan atau perjanjian warga. Kedua ialah Montesquieu berpendapat bahwa asal mula negara itu karena kekuasaan sehingga terjadi kesewenang-wenangan dan perlu untuk dipisahkan. Ketiga adalah Jean-Jacques Rousseau berpendapat bahwa asal mula negara merupakan kontrak sosial yang terjadi di antara masyarakat itu sendiri. Dan terakhir Immanuel Kant berpandangan bahwa asal mula negara adalah keinginan membuat sebuah negara hukum. Dan sekian pemaparan atau review singkat materi mata kuliah ilmu negara. Saya ucapkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.